Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita teman-teman dari Vindonesia ya. Dengan saya dari Sempak menyebarkan aliran sempakisme, aliran baru. Enggak sih Mas, cuman bercanda aja. Yang jelas di sini saya akan ngobrolin tentang pakan Gol Ahmadin hari ini. Banyak kemarin yang pengen tahu dengan pakan yang saya pakai, tapi maaf ini yang bukan tentang pakan ini benar atau salah, mau pakai pakan-pakan yang tidak sama dengan kita, monggo, bebas, pakan itu bebas. Cuman ini pakan yang saya pakai yang berhasil buat saya beternak Gol Ahmadin. Oh juga lupa, ini saya mau nunjuk ini, saya pakai kaos lo Never Ending Fin, desainnya keren banget. Ini kaos event Fin Jogja paling keren. Besok ada lagi tahun ini 2023. Ini kaos 2022, 2023 nanti ada lagi. Boleh hadir ya, diramaikan. Ada lagi event ini Never Ending Fin. Nah, ini meneruskan yang tadi tentang pakan. Nanti akan saya tunjukkan pakan-pakan yang kita pakai, terus kemudian apa namanya kandungan dari pakan-pakan tersebut. Tapi kalau yang kandungan pakan-pakan tersebut kita sumbernya dari Google ya. Kalau saya sih nggak tahu, saya nggak nge-lab. Cuman nanti adalah kita tunjukkan tentang pakan Gol Ahmadin. Kalau untuk pakan-pakan yang burung-burung jenis lainnya next konten ya. Sekarang kita ke yang Gol Ahmadin dulu. Yuk gas bro. Nah ini akan saya tunjukkan beberapa jenis bijian yang kita pakai dengan prosentasenya untuk ternak Gol Ahmadin. Yang pertama ini ada satu cepuk isinya kenari seed ya, kemudian millet putih ini ada, kemudian otek, kalau orang ada yang bilang jewawut, ada yang bilang otek ya, kemudian millet kuning kita pakai juga, millet kuning nanti prosentasenya sedikit, ada millet merah kita pakai, kemudian Niger kita pakai juga, kemudian heifer, ini heifer kupas yang sudah dihancurkan, dipecah, heifer kupas yang sudah dipecah. Kemudian ini nanti yang sudah jadian mix, nanti biar di shooting close-nya shooting. Terus prosentase yang kita pakai adalah kita pakai 30% otek, kemudian canary seed-nya kita pakai juga 30%, Niger kita pakai 10%, millet kuning kita pakai 5%, millet putih kita pakai 20%, millet merahnya 2,5%, dan heifer kupasnya yang sudah dipecah tadi 2,5%. Itu selama kita pakai di sini semuanya mau dimakan, dan burung biasanya akan menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Menurut saya ini cuma pendapat ya, ini belum tentu benar, cuman pendapat saya karena dari pengalaman yang saya lakukan selama ini. Burung itu kalau dikasih makan dengan bijian yang jenisnya banyak dan dia memang mau makan, biasanya mereka menyesuaikan kebutuhan. Saya pernah pakan dengan dalam satu kandang itu, saya pisah-pisah per jenis pakan, millet putih sendiri, jewawut otek sendiri, Niger sendiri, canary seed sendiri. Burung itu akan makan Gol Ahmadin ya, ini khususnya Gol Ahmadin, itu dia makan sesuai jenis yang dia butuhkan.
kadang ada suatu saat dia makan niger itu cuma sedikit, kadang-kadang tahu banyak banget dia makan niger, kadang seperti itu. Jadi saya menyimpulkan, oh ini makanya memang sesuai kebutuhan. Pernah saya kasih campur bijian apa, sesame seed atau wijen, itu pernah saya nyampur, itu juga saya kasih itu, dia makan tapi cuma 3 hari pertama, kemudian hari-hari berikutnya enggak, sampai lama sekali enggak makan, kemudian dia makan cuman sedikit lagi. Jadi menurut saya burung itu memang pakannya harus lengkap, jadi dia akan menyesuaikan yang dia butuhkan. Karena burung, kita kan nggak tahu kehidupan burung di alam seperti apa, dia bisa memilih menunya, bisa memilih sesuai yang dia butuhkan. Sedangkan setelah kita masukkan ke dalam kandang, kita nggak tahu sebetulnya kebutuhan burung itu apa. Kita cuman belajar tahu, kita sok tahu yang dia mau makan apa. Sedangkan kadang kita membatasi cuman dengan 1 atau 2 jenis bijian. Ya memang itu bisa produksi, tapi saya kurang kurang seneng untuk itu. Jadi saya memakai bijian dengan campuran segini, itu yang setiap saat ada dengan campuran 7 jenis bijian tadi. Kadang-kadang pun kalau pas ada bijian yang lain dapat, itu saya tambahkan lagi. Cuman memang menurut saya paling baik itu adalah yang dicari di daerah kita juga mudah, karena tiap daerah itu punya stok jenis bijian yang berbeda-beda, belum tentu selengkap yang ada di sini, dan mungkin malah di kota besar lain jauh lebih lengkap. Misalnya di Jakarta mungkin lebih lengkap, atau di Surabaya lebih lengkap, saya juga tidak tahu itu. Tapi kalau di sini saya biasanya menyesuaikan yang saya mudah cari di sini. Kemudian kebetulan di marketplace juga sekarang banyak, jadi kita bisa order dengan mudah. Tapi kalau di teman-teman yang lain dengan bijian dengan jenis yang berbeda, prosentase yang berbeda, itu monggo. Karena saya melihat juga ada yang berhasil ternak Gold Amadin cuman dengan otek saja, tambah niger sedikit. Ada yang otek polos yang berhasil, itu juga ada. Cuman saya kurang cocok memakai itu. Saya senang dengan campuran bijian sebanyak-banyaknya ini sebenarnya. Kalau ada jenis lain yang di sini ada pun dan burungnya mau, pasti akan saya kasih campuran lagi. Untuk proses pakannya teman-teman sekalian, di farm kami selalu kita cuci semuanya, kita cuci bersih. Biasanya kita rendam beberapa jam, kita cuci. Kemudian yang mengapung ya, betul mengapung itu akan kita ambil, kita pisah, terus kita buang. Biasanya kita ngambil yang pakai pakan-pakan yang tenggelam itu. Menurut saya pakan itu lebih baik dicuci, karena pernah sempat pengalaman saya beli pakan saat itu kena risit. Dapat 1 karung, saya buka, isinya kotor sekali, banyak sekali. Saat itu saya ada puntung rokok dalam karung itu, saya menemukan puntung rokok, saya menemukan tai tikus sama tai cicak itu cukup banyak, menemukan paku berkarat di dalam situ. Tapi saat itu saya paksa untuk cuman saya blower, saya kipas, saya bersihkan, kemudian saya kasih makan 10 hari kira-kira. Burung saya sakit cukup banyak. Habis itu saya kapok, ya udahlah semuanya saya cuci gitu. Karena kadang kita tidak tahu kalau sudah di penjual pakan itu yang tampil kelihatan udah bersih karena kotorannya sudah dibersihkan. Tapi saat kita belinya karungan, itu beberapa kali saya mendapatkan pakan yang cukup memprihatinkan, kotor gitu. Biasanya saya rendam, saya cuci tadi, terus saya pakai disinfektan yang cukup untuk membasmi bakteri yang ada. Jadi monggo teman-teman, kalau dirasa mau mengikuti aliran sempak ini,
aliran sempakisme tepatnya, dengan biji-bijian seperti yang saya lakukan. Monggo bisa dicoba. Barangkali konten ini bermanfaat. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.